Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channelnya Pak Adi ya, untuk anak-anak kelas 4. Kali ini kita bertemu lagi untuk dijelaskan pada materi pengaruh kondisi alam terhadap kegiatan ekonomi ya. Jadi ini kita masuk di tema 6 subtema 1 untuk muatan pembelajaran ilmu pengetahuan sosial. Nah, apakah itu kegiatan ekonomi ya? Kegiatan ekonomi itu adalah segala sesuatu yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan. Nah, di awal slide ini kita lihat ada aktivitas atau kegiatan ekonomi yaitu jual beli. Ada yang jual beli sayur dan juga ada yang jual beli buah-buahan dan lain sebagainya. Nah, macam-macam kegiatan ekonomi tentunya berbeda-beda. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita langsung jelaskan saja untuk pengaruh kondisi alam terhadap kegiatan ekonomi. Jadi nanti kita jelaskan untuk kegiatan ekonomi yang berada di dataran tinggi, dataran rendah, daerah pantai, dan juga daerah perkotaan. Oke, untuk anak-anak mari kita simak ya penjelasan ini, simak dengan seksama sehingga kalian paham betul apa yang kita pelajari terkait kegiatan ekonomi ya. Untuk materi ini Pak Adi rangkum dari buku Cahaya Ilmu kelas 4 ya. Oke, langsung saja. Nah, Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas dengan kondisi alam yang berbeda-beda. Perbedaan lingkungan alam itu menyebabkan perbedaan potensi sumber daya alam dan kegiatan ekonomi. Nah, yang pertama kita akan membahas kegiatan ekonomi masyarakat daerah dataran tinggi. Nah, dataran tinggi itu yang bagaimana ya? Nah, dataran tinggi itu daerah yang memiliki ketinggian lebih dari 200 meter di atas permukaan laut. Nah, dengan kondisi seperti itu, dataran tinggi memiliki iklim yang cukup dingin. Nah, kegiatan ekonominya rata-rata ya sebagai berikut. Nah, oke. Yang pertama, di dataran tinggi, kegiatan ekonominya dapat berupa peternakan. Nah, daerah dataran tinggi itu biasanya cocok untuk ternak sapi ya, sapi perah. Sapi perah itu untuk diambil susunya dan ada peternak kambing, kelinci, ayam pedaging dan sebagainya. Nah, ini adalah salah satu contoh gambar ternak kambing. Berikutnya ada pertanian. Di dataran tinggi juga ada pertanian. Biasanya menanam sayur-sayuran, palawija dan berbagai macam buah. Seperti di daerah yang tinggi seperti di Dieng ya, juga banyak petani-petani yang menanam sayur. Nah, ini adalah contoh petani sayur, sayur kol ya. Oke, kita lanjutkan. Berikutnya ada perkebunan. Di dataran tinggi ada perkebunan seperti kebun teh ya, seperti kebun kopi maupun cengkeh. Nah, ini salah satu kebun teh. Ini gambar yang Pak Adi ambil ini di daerah Jawa Barat. Berikutnya ada perdagangan. Nah, karena banyak sayur-sayuran atau tanaman yang ditanam oleh masyarakat atau penduduk di dataran tinggi, tentunya hasil pertanian tersebut bisa dilakukan jual beli hasil pertanian. Nah, ini biasanya dibeli dan juga akan dijual untuk ke berbagai macam daerah. Nah, seperti hasil pertanian yang dijual adalah sayur-sayuran, ada buah-buahan, kopi, cengkeh, pala, dan lain sebagainya. Nah, ini salah satu bentuk perdagangan sayuran. Nah, ini ada tengkulak yang membeli ke
petaninya langsung dan kemudian dijual ke berbagai macam daerah seperti itu. Nah, berikutnya ada kegiatan ekonomi masyarakat di daerah dataran rendah. Nah, dataran rendah itu sendiri adalah daerah yang memiliki ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Nah, kegiatan ekonomi yang tinggal di dataran rendah adalah sebagai berikut. Nah, ada di sektor pertanian, dataran tinggi ada pertanian, dataran rendah juga ada pertanian. Nah, pertanian ini di dataran rendah biasanya memanfaatkan sawah dan juga ladang ya. Ini ladang, ini salah ketik ya. Ladang untuk menghasilkan padi, jagung, singkong, kedelai, ubi dan lain sebagainya. Nah, ada dua macam petani, ada yang mengolah lahannya sendiri dan juga ada petani yang mengolah lahan yang bukan miliknya sendiri atau lahan milik orang lain. Ini adalah contoh petani jagung. Berikutnya di dataran rendah ada kegiatan ekonomi berupa beternak atau peternakan. Ya, berternak macam-macam, ada yang sapi, ternak sapi, ternak kambing, ayam, dan lain sebagainya. Berikutnya di dataran rendah ada juga perkebunan. Nah, perkebunan di dataran rendah itu sama ya dengan dataran tinggi, ya ada perkebunan juga. Namun di dataran rendah ini tanamannya berbeda. Kalau di dataran tinggi seperti tanaman teh ya, tapi kalau di dataran rendah untuk tanamannya bisa tembakau dan juga kelapa sawit. Berikutnya ada perdagangan. Perdagangan itu jual beli. Nah, di mana-mana ada jual beli, ada perdagangan. Jadi hasil pertanian dari dataran rendah dilakukan jual beli untuk dijual ke berbagai macam daerah juga, ya. Dan yang kelima, di dataran rendah ini ada kegiatan ekonomi berupa jasa, bidang jasa. Jasa itu menjual keahlian seseorang, ya, punya ahli. Ya, sebagian masyarakat di dataran rendah mempunyai kegiatan ekonomi di bidang jasa antara lain sebagai karyawan, buruh pabrik, pekerja kantoran, dan lain sebagainya. Oke, dapat dipahami ya. Dan berikutnya ada kegiatan ekonomi masyarakat daerah pantai. Nah, sudah jelas di pantai ya paling menonjol adalah kegiatan perikanan. Perikanan merupakan salah satu kegiatan ekonomi di masyarakat daerah pantai. Tujuan dari kegiatan perikanan adalah untuk memenuhi kebutuhan manusia. Manusia akan ikan sebagai sumber protein hewan. Ya, perikanan di daerah pantai ini dibedakan menjadi dua, yaitu perikanan laut dan juga perikanan air payung. Nah, untuk perikanan laut ini dihasilkan oleh para nelayan atau pelaut ya. Ini bisa dilakukan dengan perahu tradisional maupun perahu modern yang menggunakan mesin dengan hasil tangkapan ikan seperti ikan tongkol, cucut, tenggiri ya, belanak, kakap, tuna dan lain sebagainya. Dan sedangkan perikanan air payau, nah perikanan air payau itu dilakukan di tepi-tepi pantai dalam bentuk tambak. Air payau merupakan campuran dari air tawar dengan air laut. Jadi air tawar dari sungai itu mengalir sampai ke laut, jadi ada perbatasan di situ pertemuan antara air tawar dengan air laut di situ. Ada air payau namanya dengan jenis ikan bandeng, kerapu, patin, bawal dan juga ada udang seperti itu. Nah, ini adalah contoh untuk perikanan laut dan juga perikanan air payau seperti ini ya. Oke, untuk gambar-gambarnya banyak bisa kita temukan di internet. Nah, untuk yang kedua, kegiatan ekonomi di daerah pantai adalah penghasil garam. Nah, ini ada gambar petani penghasil garam. Garam itu dihasilkan dengan memanfaatkan air laut ya.
air laut yang dijemur, ya dibiarkan untuk terkena sinar matahari, ya nanti akan mengkristal sendiri menjadi garam warna putih. Dan ketika sudah mengkristal, para petaninya mengumpulkan kristal-kristal garam tersebut di buah. Nah, berikutnya ada penghasil dari pengrajin apa ya ini hasil laut, ada kerang, ada mutiara, ya. Nah, itu bisa digunakan untuk kerajinan seperti kalung, hiasan dinding, ya, dari cangkang kerang, ya, untuk tirai yang terbuat dari rumah siput, dan juga hiasan lampu dan juga lain sebagainya. Ini merupakan kerajinan dari hasil laut. Nah, itulah kegiatan ekonomi di masyarakat daerah pantai. Sekarang kita membahas kegiatan ekonomi masyarakat kota. Tentunya beda ya antara dataran tinggi, dataran rendah, pantai maupun kota. Nah, pertama-tama kegiatan ekonomi masyarakat kota, ya. Kota adalah pusat pemerintahan dan perdagangan atau kegiatan ekonomi. Jadi kegiatan ekonomi itu berpusat di kota. Penduduk kota biasanya lebih padat dari penduduk di dataran tinggi, dataran rendah maupun di daerah pantai. Kegiatan ekonomi pada penduduk kota lebih bervariasi. Nah, sebagai mata pencarian, kita lihat satu persatu ya kegiatan ekonomi di masyarakat kota. Nah, ada yang bekerja di bidang jasa, yaitu memberikan pelayanan sesuai dengan keahlian yang dimiliki, seperti dokter, ya, mengobati, seperti guru, mengajar, sopir, penjahit, pegawai salon, ya, konsultan, pengacara, dan lain sebagainya. Itu mereka bekerja dengan memberikan pelayanan terhadap orang lain sesuai dengan keahliannya masing-masing. Nah, ini ada gambar seorang penjahit. Jadi melakukan atau memberikan pelayanan untuk kita membuatkan baju atau celana bagi orang lain. Nah, berikutnya ada karyawan swasta. Karyawan swasta ini biasanya bekerja di kantor-kantor, ya, seperti pegawai bank, karyawan bank, atau karyawan perusahaan, dan juga lain sebagainya. Ada juga yang wira swasta. Nah, wira swasta adalah orang yang mampu mendirikan usahanya sendiri, yang mau bisa berusaha sendiri, ya, membuka lapangan pekerjaan juga. Swasta, ya, seperti membuka bengkel, ya, seperti toko, kios, dan lain sebagainya. Itu termasuk orang-orang dengan kegiatan ekonomi wira swasta. Berikutnya di perkotaan juga ada yang namanya pedagang. Nah, pedagang ini ada yang pedagang grosir, ya, itu yang menjual dalam jumlah banyak, ada yang sebagai agen, ada yang eceran, ada yang pedagang kaki lima, ada yang pedagang keliling juga, macam-macam. Ini salah satu contoh pedagang. Ini makanan-makanan semua enak ini, ya. Ada mie ayam, ada bakso, ada siomay, nah macam-macam, ya. Dan berikutnya yang terakhir adalah buruh ataupun tenaga harian lepas. Nah, di daerah perkotaan banyak sekali pabrik, ya, sehingga sebagian besar masyarakat kota bekerja sebagai buruh pabrik, seperti di pabrik rokok, pabrik sepatu, ya, pabrik cadang kendaraan, pabrik minuman, dan juga pabrik-pabrik lainnya. Ini ada contoh, ini ada buruh, ya, ini bekerja di peternakan juga, telur, ya, dan lain sebagainya. Itulah macam-macam kegiatan ekonomi berada di masyarakat dataran tinggi, dataran rendah, di pantai, dan juga di masyarakat kota. Nah, terakhir ini sebagai tugas untuk anak-anak adalah untuk mengerjakan soal-soal. Cukup 5 saja soal yang harus anak-anak bekerja. Ini isinya juga sudah ada di rangkuman materi tadi semua. Yang pertama, sebutkan 3 jenis kegiatan ekonomi masyarakat dataran tinggi. Yang kedua,
tiga jenis kegiatan ekonomi masyarakat dataran rendah, tiga jenis ikan yang di perairan air payau. Yang keempat ada tiga jenis kegiatan ekonomi di masyarakat perkotaan, dan yang terakhir nomor 5 adalah apa yang dimaksud dengan wira swasta. Nah, tentunya soal-soal ini atau pertanyaan ini sangat mudah sekali untuk anak-anak kerjakan di rumah. Jadi, ini adalah semacam bisa digunakan untuk rangkuman anak dan bisa dipelajari anak-anak di rumah, sehingga pembelajaran terkait dengan muatan IPS tema 6 subtema 1 ini dapat anak-anak pahami dengan secara oke ya. Selamat mengerjakan, sampai jumpa lagi di channel Belajar Pak Adi ya, Pak Adi Wisnu. Sampai ketemu lagi di pembelajaran selanjutnya. Terima kasih, selamat mengerjakan, selamat belajar di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.